Halo teman-teman, di sini saya punya nasi sisa ya. Ini nasi sisa kemarin dan tidak termakan. Dihangatkan juga, kalau kita panaskan atau hangatkan lagi juga kurang enak ya, karena teksturnya sudah mulai lembek seperti ini. Jadi anak-anak juga sudah tidak mau makan gitu. Prinsipnya kalau kami di rumah, kami tidak pernah membuang bahan sisa, apalagi itu yang berasal dari alam. Maka semua yang bersifat organik yang berasal dari alam akan kami kembalikan lagi ke alam untuk dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi teman-teman, nasi sisa ini bagi saya sangat berharga, tidak saya buang. Ini akan saya olah kembali menjadi mol ya. Kita akan membuat mol atau kita kenal dengan mikroorganisme lokal. Kita akan membuat mikroorganisme lokal dari bahan nasi basi ini. Oke, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Ya, sedikit teman-teman cerita tentang mikroorganisme lokal ini atau mol ini. Jadi mol itu fungsinya adalah kalau kita akan membuat kompos, dia akan menjadi starter bakteri, akan mempercepat proses pengomposan atau dekomposer. Kemudian kalau kita semprotkan ke tanaman, maka dia akan menyuburkan, akan menguatkan tanaman kita. Kalau kita siramkan ke tanah, maka dia akan membuat tanah itu menjadi bagus, karena tanah itu kaya akan mikroorganisme baik yang akan berguna bagi tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Oke, itu mol ini teman-teman, dia sangat berharga. Jangan sekali-sekali kita membuang bahan sisa yang ada di dapur kita, terutama nasi sisa ini. Oke, ayo saya tunjukkan cara membuatnya. Langkah awal untuk membuat mol nasi basi ini teman-teman, jadi nasi ini tidak langsung saya gunakan. Kita harus membiarkannya dulu selama kurang lebih 2-3 hari sampai nanti dia tumbuh jamur berwarna orange pada nasi ini ya. Nah, jadi kita akan biarkan dulu. Namun teman-teman, cara kita membiarkan agar tidak dihinggapi lalat yang akan bertelur di sini atau masuk binatang yang lain ya. Jadi kita tutup ya. Nah, ini kita taruh di wadah seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, saya gunakan tisu. Artinya kenapa saya gunakan tisu? Dia tertutup, binatang luar tidak bisa hinggap, tapi udara masih bisa masuk ya. Lembab dia. Supaya nanti cepat terbentuk sporanya atau jamur pada nasi basi ini. Oke, ini sudah kita tutup dan kita tempatkan di tempat yang aman, tidak terganggu oleh anak-anak, dan kita biarkan kurang lebih 2-3 hari ke depan. Ini teman-teman, nasi basi yang sudah kita biarkan kurang lebih selama 3 harian ya. Coba kita lihat apakah jamur warna oranye itu sudah tumbuh. Ya, kita buka. Ini dia teman-teman. Sudah banyak sekali ya yang tumbuh jamur berwarna oranye ini. Nah, ini artinya sudah banyak sekali bakteri di sini dan kita akan campurkan dengan bahan yang lainnya. Kemudian bahan yang berikutnya adalah kita gunakan gula merah. Ini gula merahnya kurang lebih kita gunakan 1 atau 2 on ya. Kalau teman-teman nggak punya gula merah, bisa menggunakan gula pasir ya. Gula merah ini nanti fungsinya teman-teman, dia sebagai sumber makanan ya bagi bakteri yang berkembang di mol nasi basi ini. Kemudian saya gunakan air dan ini saya gunakan jerigen. Nah, ingat kita gunakan wadah apa saja, botol boleh atau pakai ember boleh, yang penting ada tutupnya ya. Tutupnya seperti ini. Oke, caranya teman-teman, langkah pertama, gula ini kita panaskan sebentar sampai dia meleleh ya. Nah, ini gula merah. Nah, untuk makanan bakterinya ini sudah kita cairkan, kita panaskan dan ini sudah dingin. Kemudian berikutnya nasi yang sudah berjamur ini teman-teman, kita akan masukkan ke dalam jerigen ini. Tapi sebelumnya ini kita akan campurkan dulu kemari teman-teman.
sambil kita remes-remes begini ya, supaya jamurnya itu menyebar. Ini aromanya tidak busuk teman-teman ya, aromanya seperti aroma tape, lebih mirip ke sana. Dan nanti kalau dia berhasil juga aromanya akan tetap seperti aroma tape gitu. Sudah tercampur, tinggal kita masukkan ke dalam jerigen tadi ya teman-teman. Sudah, tinggal kita tambahkan air ya. Air yang kita tambahkan usahakan jangan terlalu penuh ya. Sisakan ruang udara di dalam dirijen ini karena banyak menghasilkan gas. Kita tutup dan kita biarkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari kurang lebih selama 2 minggu. Dan ingat, setiap 2 hari sekali kita buka agar gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi ini terbuang. Ini teman-teman ya, mol nasi basi yang sudah kita biarkan selama kurang lebih 2 mingguan ya. Dan ini insya Allah sudah jadi. Ingat, pada saat kita membuat ini kita buka ya, untuk membuang gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini. Dan ini kalau kita buka ya, ini teman-teman, ini aroma yang dihasilkan tuh persis bau tape. Nah, kalau tercium aroma tape seperti ini, itu tandanya proses fermentasi pembuatan mol nasi basi ini berhasil. Ya. Selanjutnya, untuk pengaplikasiannya teman-teman, saya akan contohkan ya. Kita akan gunakan ember kecil saja. Untuk pengaplikasiannya teman-teman, ini akan saya campurkan dengan air ya, air biasa, usahakan yang tidak ada klorinnya ya. Kalau bisa pakai air sumur atau air hujan itu bagus. Perbandingannya 1:10. Artinya kalau ini kita ambil 1 liter, maka ini airnya adalah 10 liter. Atau kalau misalnya airnya 10 gelas, ini 1 gelas saja seperti ya. Dengan air segini saya kira-kira aja ya. Ya, cukup segitu aja. Aduk. Oke. Kalau teman-teman mau menyemprotkan ya, kalau mau disemprotkan ini tinggal disaring, masukkan ke dalam penyemprotan baru disemprotkan. Kalau mau disiramkan juga bisa, tinggal kita siramkan aja ke akar tanaman. Mari. Ya, pengaplikasiannya teman-teman tinggal kita siramkan saja. Kali ini saya gunakan siram ya, tidak saya semprotkan. Langsung kita siramkan di sekitar batang tanaman kita. Ini saya ada pisang yang sedang berbuah ya. Nanti sangat perlu nutrisi. Nah, jadi nanti kalau kita siramkan seperti ini, maka tanahnya akan kaya sekali dengan mikroorganisme lokal yang akan menggemburkan, menyuburkan dan menghindarkan akar tanaman kita tuh dari serangan hama seperti itu ya. Ke tanaman bunga juga bagus teman-teman ya. Ini tanaman jasmin saya lagi berbunga ramai sekali. Kita siramkan juga. Nah, ini saya juga ada tanaman jambu Jamaika ya. Dia lagi subur-suburnya, lagi lebat-lebatnya berdaun dan berbatang gitu teman-teman. Kita siramkan juga. Yang di tabluan pot juga bisa teman-teman siramkan.
ini saya ada rambutan yang sebentar lagi akan berbunga, ya. Kita siramkan. Oke. Demikian teman-teman, berbagi tips dan pengalaman dari kami Kaolin Garden tentang bagaimana kita membuat ya mol mikroorganisme lokal berbahan nasi basi, sisa-sisa nasi yang tidak termakan di rumah kita. Jadi mulai sekarang jangan kita buang bahan-bahan sisa dari dapur kita olah kembali menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kesuburan tanaman kita. Sampai ketemu dengan saya di video-video menarik berikutnya. Bye.